Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini adalah lanjutan dari GKM Menyapa Saya tahun lalu yang bertema Belajar Teologia Emang Harus. Saudara, dalam zaman yang dipenuhi dengan arus informasi, perubahan yang begitu cepat, tawaran ajaran-ajaran rohani yang nampaknya sangat menarik telinga kita, makin diminati. Tentu saja hal ini juga membawa dampak bagi kekristenan kita. Pengajaran yang praktis, yang enak didengar, lebih dicari dan diinginkan jemaat. Namun itu hanya separuh kebenaran. Nah, kebenaran separuh itu perlu disikapi dengan tepat. Karena tidak holistik. Pengajarannya tidak menyeluruh. Akibatnya kita dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Seperti kata Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat ke-14. Pengajaran-pengajaran separuh kebenaran terlihat memang tidak sesat. Benar terlihatnya. Namun tidak membawa kita kepada kebenaran yang utuh. Pengajaran separuh kebenaran seperti ini adalah pengajaran atau kekristenan yang banyak polesan, tidak murni. Mari kita lihat ciri-cirinya. Separuh kebenaran mengajarkan Injil yang bukan sebagai pusat. Kalau Kristus bukan lagi pusat, maka kemudian akan bergeser dari salib, pertobatan, dosa, ke hal-hal yang lebih condong kebahagiaan pribadi, sukses dunia, penerimaan diri. Mereka tidak terang-terangan menolak Kristus. Tetapi tanpa sadar secara perlahan jemaat dibawa untuk menjauhi Injil sebagai pusat dan menjauhi kristosentris. 1 Korintus pasal pertama ayat 23 katakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Hal yang selanjutnya, ajaran ini memang mengutip ayat, tetapi mengabaikan konteks dari ayat tersebut, sehingga maknanya menjadi distorsi. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, sesat tidak selalu berarti 100% salah. Lihat, iblis pun mengutip firman Tuhan ketika mencobai Adam atau Yesus dengan memutar balik faktanya. Iblis pun menyamar, dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 14, menyamar menjadi malaikat terang. Saudara, ajarannya memanjakan hal duniawi semata. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 katakan akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinganya. Tidak sedikit ajaran seperti ini menekankan feel good message. Kamu sudah baik, ikuti saja kata hatimu. Tuhan mengasihimu apa adanya, gak perlu berubah, kamu sudah cukup baik. Saudara, itulah separuh kebenaran. Ajaran tersebut pasti menolak otoritas Alkitab secara halus. Sering juga mereka berkata, Alkitab memang berkata begitu. Tapi zaman sudah berubah, zaman sudah berbeda. Jangan terlalu fanatik. Mari kita menyesuaikan perkembangan zaman. Sehingga kemudian terjadilah namanya toleransi terhadap hal-hal yang tanda petik seolah-olah kita bisa maafkan. Kita bisa terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pengajaran separuh kebenaran menjauhkan umat atau jemaat dari salib, pertobatan, dan dosa daripada setiap orang. Ajaran seperti ini membuat orang menjadi konsumen rohani, bukan sebagai murid Kristus yang setiap saat selalu taat pada apa yang dikatakan oleh Yesus dan Alkitab. Hanya berbicara kasih, kasih, dan kasih tanpa menyinggung keadilan atas kesalahan-kesalahan atau dosa kita. Padahal kasih dan keadilan secara gamblang di dalam Alkitab tidak dapat dipisahkan. Kristus mengasihi perempuan Samaria, tetapi dia tetap berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kasih yang tidak menegur dosa adalah kasih yang palsu. Kasih yang penuh dengan polesan. Saudara, akhirnya selain tidak kristosentris, mereka tidak mengajar teologia
secara utuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah kasih sejati justru lahir dari kebenaran yang sejati. Ketika kita mengenal Allah yang benar dengan tepat dan baik, kita pun dapat mengasihi Allah dengan benar. Jadi pemahaman Alkitab menentukan pertumbuhan rohani kita dan pemahaman yang benar dan utuh tentang Allah yang sudah menciptakan dan menebus diri kita. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Akhirnya jangan puas dengan pengajaran yang menyenangkan telinga semata, tapi carilah kebenaran yang menuntun kita pada pertobatan, salib, dan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.